pemirsa, Polres Metro Depok memeriksa sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan anak oleh Meita Irianti, pemilik daycare Wenson School Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka tak memberi upah layak kepada karyawannya dan telah melontarkan kalimat yang merendahkan mereka. Kasus penganiayaan anak oleh pemilik Wenson School Indonesia, Meita Irianti, terus bergulir. Polres Metro Depok melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan tersangka. Sejumlah saksi yang diperiksa, diantaranya orang tua korban, bayi berusia 8 bulan yang dianiaya pelaku. Orang tua korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya dan buah hatinya bisa pulih dengan baik. Dia dapat hukuman yang sepantasnya ya. Kedua, saya pengen pemulihan untuk anak saya gitu. Anak saya masih tumbuh kembang, saya nggak tahu ke depannya dia kayak apa gitu. Saya sih berharap dia baik-baik aja, nggak ada masalah dalam tumbuh kembang dalam kehidupan berikutnya gitu. Sementara dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru terkait kepribadian pelaku. Saksi mengungkap pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Ketika mereka mendapatkan gaji yang kurang pantas juga gitu, setiap kalau nggak salah per minggunya itu sekitar 250.000, itu pun tidak dengan uang ongkos atau uang makan kalau nggak salah. Dan juga kalau misalkan mereka nggak masuk sehari walaupun sakit itu dipotong gitu 42.000. Dan juga sering disuruh untuk mengerjakan hal yang di luar tupoksinya gitu sebagai jadi kayak suka disuruh bantu-bantu tersangka gitu, misalnya disuruh cuci baju bayi, disuruh cuci gorden, dan bahkan ada sering dilontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan mereka gitu. Sementara tersangka Meita Irianti, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita, kini tengah dalam kondisi hamil 4 bulan. Tersangka akan dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun polisi menyebut proses hukum tindak pidana yang dilakukannya tetap berjalan. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi yang sehat, kemungkinan besar akan kita bantah. Kalau pembantaran itu kan misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga, berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke tahanan, penahanannya bukan berarti dia tahan ya, maksudnya hitungannya. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan kalau dibantarkan, tetapi dia dibantarkannya harus di Kramat Jati, karena di Kramat Jati ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit, sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mencari kemungkinan adanya korban lain selain 2 korban yang telah melapor ke pihak berwajib. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, buntut viralnya kasus penganiayaan terhadap 2 balita oleh tersangka Meita Irianti, Dinas Pendidikan Kota Depok meminta Wenson School ditutup. Selain mempermudah proses penyelidikan, penutupan juga mempertimbangkan perizinan daycare tersebut. Operasional daycare hingga PAUD Wenson School ditutup sesuai rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Depok. Namun hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Depok belum menginventarisir daycare lain yang juga tidak memiliki izin. Saat ini pihak kepolisian Polres Metro Depok telah memasang garis polisi di area daycare Wenson School yang berada di Jalan Putri Tunggal Harjamukti, Kota Depok. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Hairijah mengatakan, hal ini terjadi lantaran adanya kelemahan bersama sehingga tidak mengetahui secara cepat daycare Wenson School ternyata tidak memiliki izin operasional. Daycare ini memang tidak berizin, ya. Yang berizin adalah kelompok bermainnya. Tapi itu pun kita evaluasi dan kami sudah rapat dengan dinas perizinan
Dinas Pendidikan merekomendasikan Sebenarnya banyak lembaga-lembaga seperti ini di Depok yang tidak memiliki izin. Nah, kita belum menginventarisir. Ya, ini kok bisa dia beroperasi dari mereka tapi tidak ada izin, seperti apa nih? Nah, ini mungkin kelemahan kita bersama nih. Sementara itu khawatir diancam dan terjadi intervensi hukum, korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan balita di daycare Depok tersebut mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Kasus yang menarik perhatian, apalagi menyangkut mengenai anak, menyangkut mengenai lembaga pendidikan ya dan lain-lain, ini menjadi perhatian kita semua. Harapannya adalah kita tetap bisa mendampingi proses ini, ya, memberikan perhatian. Tersangka MI, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita di daycare miliknya, diketahui saat ditangkap sedang dalam keadaan kurang sehat dan rencananya akan diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Apalagi tersangka ternyata dalam kondisi hamil 4 bulan. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, saat ini Densus 88 tengah melakukan penyelidikan terkait